Kita lanjut perbincangan. Cananto, silahkan dijawab tadi pertanyaan saya sebelum jeda bahwa ada pengambilan sampel menggunakan izin Kapolsek ke Babin Kamtipmas di desa tertentu. Desa mana tepatnya yang dimaksud ini dan apakah sudah dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud? Kalau Bang Arya Bima sudah menyampaikan itu ke publik, berarti ada fakta yang kami ketahui berdasarkan temuan lapangan yang saat ini kita kaji di bidang hukum TPN untuk segera dilaporkan dalam proses pelaporan, Mbak. Saya tidak bisa menyebutkan daerah mana karena datanya sudah di bidang hukum. Menurut saya apa yang diungkapkan berarti kami tidak hanya menyampaikan sesuatu berdasarkan hoax, tapi akan kami sampaikan secara hukum karena ini negara hukum. Itu kira-kira, Mbak. Baik, akan dilakukan pelaporan hukumnya begitu ya, karena memang kubu 03 memiliki faktanya dan bisa diklarifikasi. Saya kemudian ke Bang Rey. Bang Rey, kalau memang bisa dibuktikan oleh kubu 03 nanti yang katanya akan melakukan pelaporan bahwa ada campur tangan aparat pengambilan sampel, apakah bisa dibaca semakin menguatnya sinyal upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif? Ya tentu bukan hanya karena faktor itu saja ya, dan dilihat dari semua banyak faktor gitu ya, bahwa asumsi itu akan berkembang, saya kira agak sulit juga untuk mencegahnya. Nah masalah kita ini kan sebenarnya menurut saya saat ini adalah upaya Bawaslu untuk betul-betul menjaga pemilu yang kredibel ini nggak terlihat dengan sungguh-sungguh gitu. Banyak tuh peristiwa-peristiwa yang semestinya diklarifikasi oleh Bawaslu, ya berlalu begitu saja. Ada yang bagi-bagi uang, ya di belakang bagi-bagi uang itu ada gambar paslon tertentu, nah dibiarkan oleh Bawaslu. Sampai saat ini kita nggak tahu kejadiannya. Ada pertemuan ini, pertemuan itu, dengan mendukung ini, padahal aparat negara juga dibiarkan oleh Bawaslu. Sudah dinyatakan ada yang melanggar, tapi kemudian diralat lagi oleh Bawaslu di atasnya gitu. Jadi agak repot memang kita melihat ya situasi pemilu kita akhir-akhir ini, karena di satu segi Bawaslu-nya juga kelihatan kurang kurang sigap dalam hal mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan itu gitu. Nah, oleh karena itu ya orang berlomba-lomba begitu-begitu aja kan melakukan sesuatu yang memungkinkan bagi mereka terasosiasi dengan kemenangan-kemenangan itu, dengan melupakan substansi-substansi penting di dalam pelaksanaan pemilu. Nah ini kan kalau disebut tadi penggiringan opini, ya itu mungkin termasuk penggiringan opini yang bukan saja dalam konteks untuk menjagokan paslon tertentu, tapi saat yang bersamaan untuk melupakan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pemilu. Dengan jargon-jargon yang seperti itu mau mengatakan bahwa pemilunya nggak ada apa-apa kok, baik-baik aja, kira-kira begitu. Padahal ya misalnya PPATK udah mengatakan ada dugaan dana ilegal nih masuk ke pemilu gitu ya, dan sebagainya itu. Akhirnya masalah-masalah yang seperti itu agak terlupakan karena kita terus-menerus diajak untuk berpikir apakah ini satu putaran atau dua putaran gitu dan sebagainya. Padahal nggak ada pentingnya bagi kualitas demokrasi itu mau satu putaran atau dua putaran gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, yang perlu menurut saya justru ditekankan kepada masyarakat kita itu ya, jangan menganggap bahwa suara mereka itu sia-sia. Itu menurut saya nggak tepat. Suara pemilih itu tetap berharga. Yang membuat suara pemilih itu sia-sia itu hanya karena dua. Pertama, mereka datang ke TPS karena dibayar, atau itu yang kita sebut dengan politik uang gitu ya. Atau yang kedua, mereka datang ke TPS karena mengincar untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka anggap nanti menang gitu. Itu jelas pemberian suara yang sia-sia. Tapi kalau Anda datang ke TPS karena mau merefleksikan sikap politikmu, mau menjelaskan sikap politikmu, itu adalah kemenangan. Itu bukan sia-sia. Ini yang menurut saya perlu disampaikan kepada masyarakat, karena seolah-olah kalau kita nggak milih orang yang menang, maka suara kita sia-sia. Itu keliru sekali. Tidak ada suara yang sia-sia yang Anda bawa ke TPS dan Anda berikan kepada para paslon selama ya Anda memilih mereka berdasarkan karena keterikatan yang bersifat visi misi, keterikatan yang bersifat ideologis, keterikatan yang bersifat ya misalnya komitmen untuk memperbaiki bangsa dan negara, hatta
kalaupun kemudian suaramu tidak menunjukkan Baik, Bang Rey. kemenangan, tapi Anda sendiri adalah pemenangnya gitu. Oke, saya kemudian ke Cak Nanto, tanggapannya soal semakin menguatnya sinyal upaya kecurangan yang terstruktur dan juga sistematis? Ya, kalau dilihat bahwa kami sudah berupaya untuk menemukan bahkan membuat hotline laporan, artinya untuk bagaimana penyaluran yang kemungkinan yang dianggap Bang Ray mandek, kami akan segera dampingin. Semua relawan-relawan pakai baik sistem, outline juga kami sudah siapkan dalam konteks bagaimana masyarakat sama-sama menjadi bagian mengawal proses demokrasi yang kita agung-agungkan sebagai perbaikan ke depan sebagai bangsa dan negara. Artinya semua upaya proses-proses itu sudah kami lakukan, bahkan Pak Ganjar menyampaikan kita sudah tahu caranya dan kami sudah siapkan metodenya. Tapi kan harus linier kira-kira. Penyelenggara pemilu di dalam konteks ini harus menjadi bagian sebagai wasit yang adil dalam konteks menegakkan rasa keadilan. Dalam hal ini kan misalnya kalau beberapa statement misalnya Kapolri sudah membentuk hotline juga kecurangan dan memerintahkan bagaimana polisi netral, presiden dan sebagainya, maka seharusnya turunannya adalah bagaimana di bawah juga menjadi bagian. Sekarang kan tupoksinya kan penyelenggara kan Bang Ray. Kan penyelenggara itulah yang di atas segalanya dalam proses demokrasi ini. Kalau ada temuannya dia yang bergerak dong. Karena bukan bidang hukum yang lain. Karena ini pidana pemilu misalnya. Atau temuan penyelenggara. Kalau misalnya penyelenggaranya menjadi subobjek dari statuta hukum yang lain, maka akan proses kekacauan demokrasi kita yang akan hilang. Dan kita yakin bahwa orkestra ini sudah terarahkan dengan kekuatan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Baik, kita harapkan penyelenggara pemilu bisa objektif gitu ya, berlaku jujur dan adil, dan semoga tidak ada kecurangan dalam pemilu 2024. Terima kasih Cak Nanto, kemudian juga Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.